Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi akal budi kami agar kami bisa memahami apa yang kami dengar dan menjamah hati kami agar kami sungguh-sungguh diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan membutuhkan anugerah hikmat dan urapan Roh-Mu, kiranya Engkau yang memberi kemampuan kepada hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan cara yang tepat, dengan kata-kata dan bahasa yang tepat, yang sesederhana mungkin, sehingga setiap jemaat yang mendengarnya bisa mengerti akan maksud kebenaran firman-Mu. Sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang boleh kembali bersama saudara semua. Saya melihat sekarang banyak gereja memberi perhatian terhadap keluarga. Bahkan beberapa gereja yang saya temui selain di tempat kami sendiri, setiap bulan selalu ada satu minggu temanya keluarga, ibadah keluarga dalam ibadah umum. Dan saya lihat semakin banyak yang melakukan. Artinya gereja mulai paham bahwa keluarga itu bagian yang sangat penting dalam pelayanannya. Tahun 2024 BPS itu merilis satu data yang memprihatinkan. Ada penurunan minat orang untuk menikah, turun sampai 15%, 5 tahun belakangan sampai 2024 ya. Jadi semakin banyak yang malas menikah. Tetapi perceraian meningkat. Dalam 1 tahun lalu itu BPS merilis data itu sampai 400.000 lebih keluarga yang bercerai. Minat nikahnya berkurang, bercerainya nambah. Saudara bisa perhatikan berarti ada masalah ini dengan keluarga-keluarga. Ada masalah dengan banyak pernikahan yang muda-muda jadi takut menikah, tidak tertarik untuk menikah. Sementara yang sudah menikah banyak berakhir dengan perceraian. Ini bukan sekedar angka menurut saya. Gereja harus menjawab permasalahan ini. Gereja harus ambil peranan sungguh-sungguh supaya anak mudanya enggak takut nikah. Tetapi yang sudah menikah bisa bertahan kuat menghadapi guncangan dunia ini. Enggak tahu di sini anak mudanya takut nikah enggak Pak Rendi? Aman. Atau sudah ngantri nih? Ya. Baik, kita akan pelajari ya. Alkitab sebenarnya memberi banyak pola pernikahan yang baik seperti apa. Alkitab menegaskan bahwa memang sejak semula siapa yang merancang pernikahan itu Allah sendiri. Siapa yang menjodohkan orang itu Allah sendiri. Pernikahan pertama itu di Taman Eden. Tetapi seiring Taman Eden jatuh ke dalam dosa, Taman Eden jadi Taman Edan. Dan itu juga yang terjadi banyak pernikahan. Banyak orang ketika mau menikah ingin menikmati Taman Eden. Tetapi begitu menikah ternyata Taman Edan yang dialami. Coba tengok kiri kanan, kamu ngalami enggak? Saudara-saudara, ini fenomena yang terjadi. Kita akan lihat tadi yang kita baca di ayat yang sudah kita baca. Mazmur 128 itu adalah satu pola yang Tuhan ajarkan. Ada banyak yang Tuhan ajarkan bagaimana membangun keluarga yang baik, keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. Ada banyak pengajaran Tuhan. Salah satunya Mazmur 128. Kita akan perhatikan lagi walaupun tadi sudah kita baca. Kita akan perhatikan lagi bagian demi bagian. Bagaimana kita bisa menikmati keluarga tidak hanya bahagia tetapi diberkati oleh Tuhan.
Saya yakin setiap orang ketika mau menikah kan pengen diberkati Tuhan kan? Dan ingin bahagia. Tidak ada satu orang pun menikah tujuannya untuk menderita. Apakah ada di tempat ini ketika menikah aku ingin menderita makanya menikahlah gitu, enggak kan? Pasti ingin bahagia, tetapi fakta tidak selalu seperti itu. Kita perhatikan lagi Mazmur 128. Disebut sebagai nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu bahasa mudahnya itu merefleksikan kembali. Jadi ini satu mazmur yang didaraskan, yang dinyanyikan, disenandungkan ketika umat Israel itu menuju Yerusalem, menuju Bait Allah. Sambil berjalan mereka mendaraskan mazmur ini sebagai sebuah refleksi tentang rumah tangganya, kerinduannya supaya keluarganya sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Refleksi kembali tentang perjalanan rumah tangga mereka. Ketika mereka menikah, ketika mereka dikarunia anak. Ketika mereka melewati berbagai permasalahan dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya, dan ternyata diberkati Tuhan. Itu yang mulai direnungkan kembali. Ini sangat penting, karena kadang-kadang dalam pernikahan ini ketika kita sudah menjalaninya sedemikian lama, gak ada sempat lagi untuk lakukan perenungan tentang pernikahan kita. Kalau sudah menikah kadang-kadang perenungan yang paling banyak adalah perenungan bayar hutang. Kapan aku bisa bayar hutang? Kapan mobilnya lunas? Kapan KPR-nya selesai? Bukan merenungkan perjalanan pernikahan. Tidak ideal iya, ada banyak masalah iya. Tetapi di situ kalau dalam perenungan itu akan melihat kembali Tuhan hadir menuntun. Sehingga kita bisa melewati masalah-masalah rumah tangga kita dengan baik. Mungkin sampai stres betul, tetapi ternyata sampai sekarang masih bisa bertahan. Kita lihat Tuhan hadir. Bapak Ibu, merenungkan perjalanan pernikahan itu penting. Dan temukan Tuhan dalam perenungan itu. Nah, kembali, bagaimana kita dari ajaran yang ditulis di Mazmur 188 ini, bagaimana supaya keluarga kita bisa berbahagia sekaligus diberkati oleh Tuhan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, harmoni dengan Allah. Keluarga kita harus mengalami keharmonisan dengan Allah. Kita baca ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam perenungan itu hal pertama yang diingat umat adalah hidup takut akan Tuhan. Kita memulai pernikahan kita dalam Tuhan. Apalagi kita orang Kristen. Ketika kita ingin menikah, kita ingin menemukan jodoh yang dari Tuhan. Kita pasti berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan seseorang yang memang itu pasangan hidup kita. Kita tidak akan seperti orang dunia ini. Apalagi kita mengikuti slogannya sopir truk itu, suka nulis tuh di belakang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan enggak ya? Artinya jodoh kita kan dari Tuhan berarti. Kalau kita berdoa. Benar enggak Bapak Ibu ketika mau menikah, lalu memutuskan aku mau nikah dengan dia. Yakin enggak itu dari Tuhan? Atau dari setan? Yakin dari Tuhan. Karena ini dari Tuhan, makanya langsung hubungin Pak Pendeta. Pak Pendeta, kami mau menikah. Disiapkan oleh hamba Tuhan, kemudian di hari H kita menerima berkat pernikahan kita. Berarti pernikahan kita dimulai dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau pernikahan kita dimulai dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita membangun pernikahan kita bersama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ungkapan bagaimana sikap yang benar terhadap Allah itu mesti ada dalam rumah tangga kita. Kita membangun pernikahan mestinya punya sikap yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah.
Siapa Allah yang sungguh-sungguh tempat untuk kita bergantung dan mengharapkan berkat dan pertolongan atas semua pergumulan rumah tangga kita. Mestinya ada rasa takut akan Tuhan. Kita harus punya harmoni dengan Tuhan. Kenapa disebut harmoni? Itu kalimat yang kedua kan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bangunlah rumah tanggamu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saya konseling seorang keluarga muda yang sudah 5 tahunan gak punya anak. Mereka bergumul karena apa? Orang tua dari anak laki itu, dari suaminya, itu justru mendesak anak lakinya untuk menceraikan dia. Karena 5 tahun gak punya anak. Ceraikan saja istrimu, tidak bisa berikan kamu anak. Cari perempuan lain yang bisa beri kamu anak. Saudara, ini orang Kristen loh. Bagaimana mungkin orang tua Kristen memberi nasihat kepada anaknya untuk cerai karena menantunya belum bisa hamil. Memangnya kalau hamil itu tinggal bisa dipesan, kan nggak bisa juga kan? Ada orang-orang Kristen coba menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan jalan pintas, dengan cara-cara yang menurut pikirannya sendiri. Hanya untuk menyelamatkan rasa malu dalam pikiran, ini yang subjektif dalam dirinya. Karena gak punya anak. Bagaimana mungkin ada orang yang katanya beriman, yang baca Alkitab setiap hari bisa memberi nasihat seperti itu. Seharusnya kalau kita ingin rumah tangga kita diberkati dan berbahagia, rumah menjadi tempat utama untuk mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Menjadi tempat pertama kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Bisa mengalami bagaimana Tuhan memimpin dan bekerja di dalam hidup kita. Nah, nanti kalau kita punya anak kita bisa tahu bahwa di rumahku ada Tuhan. Jangan sampai anak kita ngomong dengan temannya, aku males pulang karena di rumahku ada setan. Temannya tanya, ada setan maksudnya angker? Enggak, bapakku suka kesetanan di rumah. Bukan jemaat Kelapa Gading, jemaat Harmoni. Anak sehingga enggak nyaman di rumah, enggak. Karena pernikahan itu memang harmonisasi antara surga dan bumi. Efesus 5 katakan bahwa suami itu gambaran dari Yesus sebagai kepala gereja, kepala jemaat. Sementara jemaat istri itu gambaran dari jemaat. Satu hubungan yang kudus di mana kasih dan rasa hormat itu benar-benar ada dalam pernikahan. Pernikahan, keluarga di mana Tuhan menjadi pribadi yang sangat dihormati, pribadi yang sangat dikasihi, itu akan menghadirkan kerajaan Allah di mana sukacita kebenaran itu boleh dialami setiap anggota keluarga. Amin. Takut akan Tuhan, jangan hanya jadi omongan. Jangan sampai orang tua justru ngajarin anak bohong. Dihubungin debt collector berulang-ulang karena nggak bisa bayar. Belum bisa bayar, lalu bilang sama anaknya, nak nanti bilang kalau ada yang telepon mama sedang pergi. Padahal sedang ada di kamar. Berarti ngajarin anak bohong. Saking polosnya anaknya jawablah. Begitu ada yang angkat, ya om, mama ada. Kata mama nggak ada. Tapi mamamu ada nggak? Ada di kamar. Tapi mama bilang supaya aku bilang, mama nggak ada.
Seringkali kita yang mengajari anak kita bohong. Kita yang mengajari anak kita enggak jujur. Kita yang mengajari anak kita lakukan sesuatu yang buruk. Karena kita hanya takut Tuhan ketika di gereja. Kita hanya takut Tuhan ketika berkumpul dengan sesama orang Kristen. Tidak, saudara. Kalau ingin rumah tanggamu diberkati dan berbahagia, takut akan Tuhan itu harus jadi gaya hidup. Harus menjadi sebuah praktek nyata dalam keluarga kita. Bahkan kita mestinya kan bicara dengan anak kita. Nah, kita harus lakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, ini mesti dipraktekkan. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang dosen saya yang banyak melayani keluarga. Saya bertanya begini, Pak, mengapa banyak aktivis gereja, keluarga aktivis gereja, bahkan itu baik majelis, hamba Tuhannya, atau pendetanya, kok banyak anaknya yang nakal-nakal ya? Saya tanyakan ketika kuliah, saya ingat betul sampai sekarang. Dosen saya tadi menjawab, masalahnya bukan karena mereka sebagai orang tua, bukan orang yang enggak baik, enggak, mereka orang yang baik. Tetapi mereka anaknya sudah tidak percaya dengan mereka karena mereka tidak lakukan apa yang baik yang mereka lakukan di gereja. Ketika pelayanan lembut, ketika pelayanan baik dengan semua orang, ketika pelayanan punya waktu, sungguh-sungguh memperhatikan jemaat, baik. Tetapi ketika di rumah, anaknya hanya dianggap sebagai pengganggu. Enggak punya waktu terhadap anaknya. Tidak lembut dengan anaknya, kasar. Bahkan saya konseling beberapa anak pendeta. Ayahnya yang pendeta suka pukul dia, tidak hanya dengan kata-kata yang kasar. Takut akan Tuhan mestinya dimanapun itu tetap harus jiwa kita, hati kita. Kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan, jangan hanya hari Minggu, jangan hanya di gereja, tetapi yang paling nyata itu di rumah. Praktekkan itu. Saudara, lihat saya, Pak Heru baik ya, kan jarang kenal. Ya, saya tanya Pak Tatang, saya baik nggak Pak? Pak Tatang kan bilang saya baik, karena ketika ketemu salaman bercanda, baik kan, kita ngobrol baik gitu kan, tapi kan nggak kenal saya. Lalu mungkin cari informasi di gereja gimana Pak Heru? Pak Tatang kan kenal salah satu majelis kami kan, kenal. Oh Pak Heru baik di gereja, tetapi apakah itu benar-benar saya baik? Pak Tatang harus sering-sering di rumah saya, bahkan nginep 1 minggu baru tahu saya baik atau itu hanya drakor. Apa itu hanya acting saja? Takut akan Tuhan itu saya lakukan di gereja, di pelayanan, atau juga saya lakukan di rumah. Kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan, takut akan Tuhan itu menjadi pusat dari semua aktivitas dan keputusan apapun yang kau lakukan. Dasarnya karena aku mengasihi dan menghormati Tuhan. Karena aku mengikuti petunjuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama harmoni dengan Tuhan. Yang kedua, harmoni dalam menyikapi berkat. Ayat 2. Kita baca. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara-saudara, ada banyak keluarga tidak bahagia, keadaannya buruk. Bukan karena Tuhan enggak menolong, bukan karena Tuhan enggak memberkati. Problemnya biasanya 2 ini dalam rumah tangga. Pertama, etos kerja. Etos kerjanya, cara kerjanya buruk. Yang kedua, mengelola berkatnya buruk. Ada banyak orang Kristen, kalau kerja justru enggak tanggung jawab. Termasuk dikit-dikit alasannya pelayanan, tapi enggak tanggung jawab dengan pekerjaan.
Mending kalau begitu full timer aja jadi hamba Tuhan kan. Tetapi kalau enggak, tetap kalau kita kerja, kerjalah dengan benar, dengan jujur, sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau bekerja harus sebaik-baiknya. Jangan jadi batu sandungan dan memakai kegiatan rohani sebagai alasan supaya tidak bekerja dengan baik. Tidak. Berkat Tuhan pasti akan mengalir kepada orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Mengalir kepada orang-orang yang bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan gak mungkin memberkati orang yang menyimpang dari jalannya. Saya ketemu pengusaha yang tidak Kristen. Dia bilang, Pak, saya sudah kapok cari pegawai orang gereja. Loh, kenapa Pak? Saya pikir dulu kalau orang gereja baik-baik. Orang gereja kalau kerja baik, karena kalau saya ketemu mereka, apalagi di perusahaan saya ada persekutuan karyawan tuh, pengurusnya itu baik-baik semua tuh. Tetapi saya kecewa, orang yang rajin mengurus persekutuan bagus, mengurus ibadah bagus, ketika bekerja nggak bagus. Etos kerjanya buruk, jadi batu sandungan. Saudara-saudara, kalau kita ingin diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati Tuhan, bekerja dengan baik. Itu tidak hanya sekedar jadi kesaksian yang baik, tetapi disitulah berkat Tuhan itu mengalir. Berkat Tuhan mengalir sesuai dengan alur yang Tuhan sudah buat, yaitu kebenarannya. Ketika kita hidup di jalannya. Masalah yang kedua di situ, kalau sudah diberkati Tuhan, justru hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan. Saya ngobrol dengan satu pengusaha yang sangat sukses, bahkan sampai ekspansi di ASEAN. Ceritanya apa? Itu di puncak suksesnya dia justru berkata, Pak Heru, kalau boleh memilih, saya nggak usah sukses seperti ini. Loh, kenapa Pak? Kan sangat diberkati Tuhan. Dulu ketika saya sedang berjuang merintis usaha, saya dan istri saya itu kompak. Kita doa sama-sama untuk mengatasi masalah-masalah perusahaan. Kita rukun Pak, tetapi semakin diberkati Tuhan. Dulu kami mau beli mobil aja, satu itu harus nabung. Kemudian semakin diberkati, akhirnya kami punya 2 mobil. Karena punya 2 mobil, saya pergi kemana, istri saya pergi kemana. Makin lama kita punya banyak uang, akhirnya kita bisa lakukan banyak hal yang berbeda. Saya lagi ada perjalanan bisnis, istri saya ada perjalanan dengan teman-teman sosialitanya. Karena punya modal, punya duit. Akhirnya mereka ribut, ada konflik tidak terselesaikan. Karena punya duit, buat 1 kamar lagi. Karena duitnya nambah, akhirnya beli rumah 1 lagi, akhirnya mereka pisah rumah. Masih ke gereja, masih melayani. Saya kaget ketika dengar ceritanya, karena saya kenal betul keluarga muda ini kalau di gereja, dari jauh begitu turun dari mobil, itu dari tempat parkir bergandengan tangan tuh. Padahal ternyata masing-masing bawa mobil, ketemu di parkiran, keluar mobil sama-sama, masuk gereja untuk pelayanan seperti keluarga yang bahagia dan harmonis. Ini problem gereja besar Pak. Gak ada yang tahu, pendetanya tidak tahu, teman pelayanan nggak tahu bahwa mereka sudah pisah rumah. Sekian lama saya nggak ketemu. Sedih mendengarnya karena akhirnya bercerai juga. Masih pelayanan, pindah gereja. Saudara-saudara, ini problem mengelola berkat. Ya, memang betul kan dikatakan, kamu bahagialah kalau kamu apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Tuhan kan ingin ketika Tuhan memberkati rumah tangga kita, memberkati hidup kita, semakin banyak, kita tidak lupa untuk menikmatinya. Nikmati berkat itu, supaya keadaanmu tambah lebih baik, supaya engkau bahagia, tetapi harus bijaksana, sebab kadang-kadang kan jebakan, semakin punya
diberkati Tuhan tambah banyak, mengelolanya kadang-kadang justru loss, tidak bijaksana. Jangan sampai berkat Tuhan itu justru mendatangkan hal yang buruk. Nikmati, jangan lupa nikmati berkat Tuhan, tetapi harus dikelola dengan bijak dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, harmoni di dalam peran. Dalam rumah tangga kita harus harmoni. Peran dan tanggung jawab kita harus harmoni. Di ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara-saudara, istri itu seperti pohon anggur. Anggur itu bisa menjadi lambang sukacita, kesegaran, berkat, kemakmuran, produktivitas, sesuatu yang baik. Karena anggur dimasak itu kan tanda sukacita. Istri harus ambil peran yang seperti ini nih. Sebab ada banyak pernikahan jadi kacau problemnya. Yang saya lihat lah ya, mungkin Bapak Ibu ada yang lihatnya lebih banyak. 2 lah setidaknya. Istri yang terlalu cerewet, terlalu banyak bicara, dan terlalu boros dengan uang. Banyak problem di rumah tangga karena banyak wanita tidak mau diskon kata-katanya. Panjang sekali kalau bicara. Suaminya hanya naruh sepatu tidak pada tempatnya, cukup aja. Pak, ditaruh di tempatnya dong, supaya rapi, anak-anak dapat contoh. Kan cukup. Ibu-ibu kadang-kadang enggak tuh. Itu membahas konflik Suria segala itu. Hanya gara-gara sepatu tidak pada tempatnya. Terlalu banyak bicara. Dan bicaranya tadi pengertiannya cerewet. Kalau bicara memang harus banyak ngomong, memang itu satu tanggung jawabnya lakukan. Kalau ngajar mungkin banyak gitu ya. Tetapi kadang-kadang tuh hal yang ringan-ringan, hal yang sepele-sepele. Terlalu banyak bicara. Sehingga rumah tidak ada kegembiraan. Kalau mama sudah mulai bicara, semuanya diam. Anaknya mulai deg-degan. Sebab marah sama suami, semua anak juga diomelin. Semua anak sudah stok kata-katanya habis ini ngomelin suami dan anak-anak. Anjing di rumah dia tendang. Bukan mak-mak di sini itu. Di Nigeria. Ibu-ibu ya. Wanita memang secara natural itu pintar bicara. Makanya ada penelitian bilang wanita itu 1 hari butuh 25.000 kata itu omsetnya. Jadi selama belum ngomong 25.000 kata, tidur pun ngelindur. Itu perempuan tuh. Laki-laki lebih sedikit katanya, 10-an ribu kata sudah cukup. Nah ini kalau orang melayani kayak saya dengan Pak Randy nih, khotbah kan sudah lebih dari itu. Makanya pulang pengennya langsung istirahat, nyantai. Sementara istri langsung laporan itu, dari pagi sampai malam, situasinya di rumah seperti apa, siapa yang ngubungin, pengen cerita kan panjang begitu. Saya dulu kadang-kadang agak enggak nyaman, mah aku itu capek, pengen istirahat, kamu ngomong panjang banget sih. Tetapi saya ngerti itu psikologi wanita. Ya udahlah saya dengar, buatkan saya teh dulu, saya sambil minum, sambil makan gitu, udah ngomong saja begitu. Habis itu masih kurang tuh, ya udah kita masuk kamar yuk. Saya dengar cerita terus gitu ya, cerita terus. Tahu-tahu saya tengok nggak ada suara, udah tidur. Tetapi masalahnya, saya kadang-kadang memikirkan yang dia omongin tuh, saya jadi sulit tidur. Itu nasib suami yang jarang diungkapkan. Pastikan ya, karena ternyata di sini istri itu kayak pohon anggur, mendatangkan sukacita. Jangan rusak kegembiraan keluarga hanya dengan kata-kata yang sebenarnya masalahnya nggak terlalu prinsip lah. Kalau prinsip boleh tuh. Kalau suamimu selingkuh, ibu-ibu jangan justru pelit ngomong. Banyak ngomong tuh.
Biar sampai gatal telinganya itu, suaminya mau dengar dan perhatikan. Tetapi kalau nggak terlalu prinsip, hal-hal tadi kan hanya soal naruh sepatu aja ngomongnya dari Sabang sampai Merauke. Itu kan enggak. Jangan rusak sukacita rumah tanggamu untuk hal-hal yang sepele. Ya, sebab kalau laki-laki biasanya cuma gitu aja. Coba, saya yakin ini ibu-ibu di rumah sering dengar tuh suaminya bilang, gitu aja diributin sih, begitu aja repot banget sih, gitu enggak? Bener enggak ibu-ibu? Itulah laki-laki. Resikonya menikahi laki-laki ya begitu. Jadi, jangan rusak kegembiraan karena itu yang justru menghambat berkat Tuhan loh. Akhirnya kan enggak rukun. Sementara Mazmur 133 ya. Katakan hidup rukun supaya Tuhan perintahkan berkat atas rumah tanggamu. Hal kecil kok diributkan. Janganlah ya. Jangan. Dan pastikan suami dan anak-anak, ini peranan ibu-ibu ini, istri itu sangat penting. Tetap ada di jalan Tuhan. Mengingatkan suaminya, Pak, boleh kerja keras tetapi ingat Tuhan. Pak, kalau mau bisnis, doakan dulu, jangan sampai kamu kejebak dengan orang yang akhirnya memanfaatkan kamu terjebak dengan kondisi yang melanggar hukum. Itu ibu-ibu. Saya yakin wanita itu punya ketajaman hati lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki tajam kuat di logikanya, tetapi kadang-kadang agak tumpul di hati nurani dan perasaannya. Di situ peranan si istri hadir. Pastikan supaya tetap ada di jalan Tuhan, suaminya tetap takut akan Tuhan, tetap anak-anaknya ada di jalan Tuhan. Itu peranan istri, supaya ada sukacita dalam keluarga. Peranan anak apa di situ dikatakan di ayat yang 3 tadi ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, pohon zaitun itu berharga karena menghasilkan minyak yang nilainya sangat mahal. Minyak zaitun itu bisa jadi obat, bisa jadi bisa untuk kosmetik, tetapi juga bisa jadi minyak goreng. Artinya ini pohon yang produktif sekali bagi manusia. Berarti berharga. Anak itu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun kadang-kadang di pangkalnya itu akan tumbuh tunas. Itu nanti bisa jadi menghasilkan buah juga. Tetapi itu bisa jadi beban bagi pohon yang utamanya. Di sini Tuhan ingin ajarkan, pemazmur ingin kita menggambarkan, membayangkan. Anak itu punya potensi. Anak itu terlahir dengan rencana yang indah, yang unik, yang dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, anak bisa jadi beban bagi pernikahan kita. Orang tua harus tahu dengan bijaksana bagaimana anak kita ini keunikannya apa, cirinya apa, potensinya apa. Orang tua mesti tahu dan menolong anak ini bisa bertumbuh dengan baik. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang kokoh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini berarti bicara tentang pola asuh, bicara tentang parenting. Orang tua harus belajar bagaimana mengasuh anaknya sebagai pribadi yang unik, sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang punya masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak pernah lulus jadi orang tua. Karena seiring kita bertambah tua, seiring kita punya pengetahuan tambah banyak, kita bertumbuh dalam Tuhan, anak kita kan juga berubah terus. Belum lagi zaman berubah. Anak pertama saya generasi milenial, tetapi anak kedua dan ketiga saya udah termasuk generasi Z itu, Gen Z. Milenial masih bisa diajak ngobrol, Gen Z itu ngomongnya sepotong-sepotong. Gimana kuliahmu? Baik. Kamu makan
Makan di situ tadi enak enggak? Lumayan. Gitu saja itu anak-anak sekarang kan begitu. Kita harus memahami masuk di dalamnya. Kalau coba saya marah, kamu itu diajak ngomong apa-apa, jawab mosoknya satu kata. Semakin berjarak saya. Bukankah tadi ini makan di sekeliling mejamu, berarti kan hubungannya dekat dengan orang tuanya. Komunikasinya jalan baik, sehingga bisa makan di sekeliling meja bersama dengan orang tua. Itu bicara kedekatan dengan orang tuanya. Dan yang memulai kedekatan itu siapa? Bukan anak. Orang tua yang harus belajar masuk dalam hidup anak. Didiklah anak-anak muda menurut jalan yang patut baginya. Alkitab tidak menulis didiklah anak-anak muda menurut jalan yang patut bagimu. Enggak, artinya orang tua diminta oleh Tuhan, kamu harus memahami anakmu, memahami jalan hidup anakmu. Tolong dia supaya dia ada di dalam jalan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Sampai akhirnya hidupnya menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu tugas orang tua. Satu prinsip parenting penting. Bapak Ibu pengen enggak anak-anakmu mengasihi Tuhan? Pengen enggak anak-anakmu hidup benar? Jadi pelaku firman Tuhan. Ingin enggak moral mereka baik? Bagaimana cara mengajarnya? Ada banyak metode mengajar. Alkitab juga kaya dengan hal itu. Tetapi yang paling mendasar, nilai-nilai hidup, keyakinan itu hanya akan tertanam di hati anak, dalam hidup anak, bergantung bagaimana kualitas hubunganmu sebagai orang tua dengan anak-anakmu. Semakin kita dekat dengan anak-anak kita, maka nilai-nilai hidup dan keyakinan kita semakin mempengaruhi kehidupan anak. Tetapi semakin kita nggak ada waktu, semakin berjarak hubungan kita dengan anak kita. Walaupun kita mengajar apa, kita ngomong apa aja dengan anak kita, pengaruhnya sedikit sekali. Ini tantangan bagi generasi milenial ini, keluarga-keluarga muda. Kadang-kadang punya banyak waktu, punya banyak kegiatan. Anak diajak tetapi komunikasi kurang. Diajak jalan-jalan tetapi komunikasi kurang. Bicara dari hati ke hati, anak merasa nyaman untuk curhat dengan kita. Saudara, orang tua perlu pelajari ya. Ada dua perbedaan antara ayah dan ibu. Kalau masalah yang kecil-kecil, masalah sehari-hari, anak akan cari ibunya. Saya kan punya 3 anak laki-laki, sudah gede-gede sebenarnya. Tetapi kalau mau cerita tentang baju yang bagus, cari mamanya. Misalnya mau beli sepatu, mau beli ini warna yang bagus untuk acara ini yang dicari mamanya, bukan saya. Dia hanya cari saya kalau minta duit. Ini nasib bapak. Anak saya kan 2 kuliah di luar kota. Jarang WA, tapi begitu WA pasti salah satunya tagihan dari kampus. Tetapi kalau bicara tentang masa depan, ingin membuat keputusan terhadap sesuatu yang penting, yang dicari saya tuh. Anak saya yang gede kan sudah bekerja ya. Kalau dia mau tanya, "Pak, aku ada job, tetapi saya curiga ini." Anak saya yang gede itu kan caster e-sport, jadi semuanya serba online kan. Ada job, mau kontrak saya nih Pak, tapi dari akunnya saya curiga ini kelihatannya terlibat judi online nih Pak. Gimana kalau aku terima aja, ini besar loh Pak. Toh dia juga tidak melibatkan aku di judi online. Tetapi kalau dia konsultasi, saya bilang, kalau kamu tahu itu nanti yang akan kontrak kamu terlibat dengan pelanggaran hukum, lebih baik kamu tolak. Untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini akan cari Bapak. Coba kalau nggak dekat dengan bapaknya, tidak bisa komunikasi dengan bapaknya. Ada banyak anak kehilangan arah karena ayahnya tidak hadir di saat dia membutuhkan jawaban atas kebingungan menjalani hidup. Kebingungan di dalam membuat keputusan. Tetapi kalau bicara sehari-hari, udahlah mamanya itu penasehat ajaib itu di rumah itu. Semuanya tahu, semuanya ngerti gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang strategis untuk hidupnya,
butuh kehadiran seorang ayah. Anak, jadikan pribadi yang dekat di hatimu, beri waktu. Terakhir suami, peranannya apa di situ? Kembali, takut akan Tuhan. Berarti ini sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi tadi prinsip pertama, bagaimana keluarga diberkati Tuhan, berbahagia, dipimpin oleh seorang pria, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena dari yang kita baca tadi, bahagia diberkati, lalu kesimpulannya demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan, rumah tangganya akan seperti itu. Bapak Ibu, saya sangat tertarik sekali mempelajari fenomena fatherless, ketidakhadiran seorang ayah dalam rumah tangga, karena ternyata memang begitu, efeknya luar biasa buruk. Di Amerika pernah diteliti penjara-penjara di mana anak-anak remaja, anak muda itu terlibat dengan berbagai masalah hukum, akhirnya dipenjara. Ketika diteliti, rata-rata punya problem soal hubungan dengan ayahnya. Figur ayahnya rusak. Saya dorong bapak-bapak di sini, ambil tanggung jawabmu, ambil perananmu sebagai kepala keluarga yang memimpin istrimu untuk memenuhi rencana Tuhan, yang memimpin anak-anakmu supaya mereka mengerti jalan Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dimulai dari apa? Ayah takut akan Tuhan, hidupnya benar, hidupnya mengikuti petunjuk Tuhan, sehingga menjadi seorang kepala keluarga tidak hanya pintar memerintah dan pintar mengkritik, tetapi pintar memberi teladan. Saya tidak sempurna sebagai kepala keluarga, saya tidak sempurna sebagai ayah, tetapi saya punya komitmen. Jadi jangan pura-pura atau berlagak jadi pria sempurna, tetapi jadilah pria yang punya komitmen untuk jadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Saya suka bilang ke anak saya, kamu lihat papa punya kesalahan, punya kelemahan, tetapi kamu mesti tahu, papa sungguh-sungguh mengasihi kalian dan papa takut akan Tuhan. Jadi kalau ada kesalahan nggak apa-apa, kalian kasih masukan. Tetapi kalian harus lihat perjalanan hidup papa. Saya kadang-kadang, gimana cara menyelesaikan masalah? Saya hanya bilang, kamu lihat bagaimana papa mengatasi masalah. Gimana kalau dia pengen detailnya baru saya ceritakan. Karena saya dengan anak-anak saya dekat, mereka tahu perjalanan hidup saya. Mereka sering kalau sudah pergantian semester tuh, papa memangnya punya duit. Pak, aku kuliah di mana? Pak, aku kuliah. Saya selalu, urusanmu adalah belajar dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan baik, tanggung jawab. Urusan duit, papa. Memang papa punya duit. Urusan papa dengan Tuhan. Nah, kalau mereka ada masalah, ada apa? Kamu belajar dari papa. Papa bukan sempurna, papa tidak punya semuanya, tetapi papa takut akan Tuhan, papa percaya Tuhan, dan nyatanya kamu bisa sekolah dengan baik. Kamu bisa kuliah dengan baik. Itu karena ini. Sering berbagi begitu bapak-bapak. Saya menghindar di rumah khotbah. Jemaat aja saya khotbah kadang-kadang bosen, apalagi kalau saya khotbah di rumah. Bahaya kalau istri saya bosen mendengar saya, anak saya bosen, enggak. Tetapi apakah saya tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Saya ajarkan. Lewat hidup saya yang utama, lewat prinsip hidup, lewat nilai-nilai hidup, lewat bagaimana saya menyikapi masalah, lewat nilai-nilai yang saya jalankan dan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Takut akan Tuhan. Nah, kalau ini peran sebagai pria ini dilakukan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Berarti berkat Tuhan tidak hanya berhenti di masa kita menikah, tidak hanya berhenti di kita saat ini sebagai orang tua. Tuhan beri umur panjang untuk melihat apa? Anak-anakmu diberkati Tuhan. Anak cucumu bahkan. Anak-anak dari anak-anakmu, berarti cucu kan? Tuhan berkati kita dengan umur panjang tetapi melihat anak cucu kita hidupnya baik. Penderitaan bagi orang tua ketika lihat anak atau cucunya hidupnya kacau balau, kesedihan besar pasti. Tetapi bagi pria yang takut akan Tuhan, ternyata akan sanggup melewati itu dengan baik. Bahkan Tuhan berjanji, keturunanmu aku berkati, keturunanmu berbahagia. Jadi bagaimana supaya rumah tangga kita, keluarga kita diberkati dan berbahagia? Yang pertama, harmoni dengan Tuhan. Setiap langkah, setiap hal yang dilakukan rumah tanggamu harus sesuaikan, selaraskan dengan petunjuk Tuhan. Yang kedua, harmoni dalam menyikapi berkat Tuhan. Saudara diberkati berapapun, dengan apapun, kelola dengan baik. Jangan lupa nikmati untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan biarlah apa yang kau lakukan dengan berkat Tuhan itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, harmoni di dalam melakukan peran di rumah tangga. Istri, ciptakan kegembiraan di keluarga. Jangan merusak kegembiraan rumah tangga. Anak-anak kita ajar supaya mereka tetap dekat di hati kita, dekat dengan kita, mau mendengar kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Dan pria, takut akan Tuhan. Pimpin rumah tanggamu dalam kebenaran Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena rumah tangga kami Tuhan yang merancang, karena pernikahan kami Tuhan yang merancang, karena pasangan hidup Tuhan yang sudah memberikan kepada kami. Demikian juga anak-anak Tuhan yang mempercayakan kepada kami semua. Bersyukur untuk rumah tangga kami, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Mazmur 128 ini memberi kami arah, menerangi kami. Hal-hal apa saja yang harus kami perbaiki dalam rumah tangga, dan hal apa lagi yang harus kami lakukan, kami tingkatkan. Karena kami semua rindu rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami berbahagia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pasangan suami istri maupun single mother, single father yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka, pergumulan dan apapun situasi yang terjadi, biarlah mereka sungguh-sungguh menyadari Tuhan ada bersama dengan mereka. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru yang sudah sampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita membacakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan naikkan pujian nomor 2. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian ini, saya sedikit sharing. Tadi malam saya dari sore sebetulnya, dari jam 4 sampai sekitar jam setengah 9, ya 4 jam lebih, kumpul dengan keluarga lewat Zoom meeting. Di akhir daripada pembicaraan, saya bicara dengan anak perempuan eklesia, seperti Pak Heru katakan, kalau udah bicara yang strategis biasa cari papanya gitu. Nah, dia bercerita tentang kesulitan untuk mencari komunitas gereja di tempat dia
bekerja sekarang. Dan bukan hanya anak saya perhatikan beberapa anak-anak saudara dan juga saya diskusi dengan orang tua yang anaknya ada di Sydney, di New Zealand, di Melbourne, di Australia sana, sama mengalami kesulitan-kesulitan itu. Anak saya sendiri sudah 5 kali pindah gereja selama dia ada di Prancis. Jadi kesulitan-kesulitan, ada gereja tapi tidak ada hamba Tuhan yang kompeten. Dia rindu untuk belajar firman Tuhan. Dia lihat rata-rata kok seperti itu. Maka saudara, kita perlu berdoa juga buat anak-anak kita, buat gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Karena ketika mereka sudah selesai dalam keluarga kita, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, mereka seringkali kesulitan mencari komunitas gereja Tuhan yang mengajarkan firman, yang bertumbuh bersama-sama dewasa dalam Kristus. Mari kita setiap kali berdoa sisipkan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh tempat. Yang satu lagi, Pak Pendeta Heru sebagai Ketua Panitia Musyawarah Nasional untuk Sinode GKRI, saya sebagai Sekretaris Panitia tanggal 14-17 Oktober kita akan adakan pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk Sinode GKRI di Surabaya. Tolong bantu dalam doa supaya GKRI yang jumlahnya sekitar 70 di seluruh Indonesia bisa berkembang dan Tuhan dipermuliakan. Itu saja dari saya, kiranya menjadi perenungan dan juga pergumulan doa kita bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita akhiri dalam doa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan hari ini dari Mazmur 128. Kami diingatkan bahwa Engkau ingin memberkati keluarga demi keluarga. Namun Tuhan juga memberikan satu syarat, kepala keluarga, suami, harus takut akan Tuhan. Biarlah keluarga demi keluarga dalam GKRI Kelapa Gading menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dimulai dari orang tua, ayah, ibu, sampai kepada anak-anak dan keluarga, anggota keluarga lainnya. Sehingga berkat Tuhan boleh nyata dan keluarga menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah, di gereja, di tempat usaha, di pekerjaan. Tuhan tolonglah kami, agar kami taat kepadamu, bukan hanya waktu ada di gereja, tapi bagaimana ketika kami ada di rumah, relasi kami dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan suami, semuanya itu kiranya disucikan, dikuduskan. Kami boleh belajar takut akan Tuhan,
Sehingga gereja Tuhan di tempat ini memiliki keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan dan Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ketika kami berusaha, anak-anak-Mu bekerja, Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Seperti janji Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau boleh menikmati itu semua di dalam rumah, dalam keluarga, di dalam berkat Tuhan. Biarlah tema tentang keluarga di bulan Februari ini boleh terus mengingatkan kami betapa Tuhan ingin supaya kami menjadi saksi dimulai dari keluarga, dan Engkau yang memberkati keluarga kami supaya menjadi saluran berkat bagi orang-orang di luar rumah keluarga kami. Banyak yang ingin kami bawa dalam doa, teringat untuk Musyawarah Nasional tanggal 14, sidang sinode tanggal 14 sampai 17 Oktober di Surabaya tahun ini. Berkati Pak Pendeta Heru sebagai Ketua Panitia Munas, juga teman-teman panitia di seluruh gereja lokal yang ada di Indonesia. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui pemilihan ketua umum, sekretaris umum dari sinode, gerejamu di lingkungan wadah GKRI boleh bertumbuh, memenangkan banyak jiwa, dan Tuhan dimuliakan. Ajar kami terus berdoa, bukan hanya di tempat ini, tapi ketika di rumah, di berbagai tempat, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, dengan anak-anak, dengan keluarga kita dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.